Yo, halo guys, jadi selamat datang lagi di channel gua, Pimen ya. Jadi pada video kali ini, selamat tahun baru ya, Happy New Year buat kalian. Dan ini gua rekam di tanggal 1 Januari. Gua di sini rekaman itu jam berapa ya? Jam setengah 1 kayaknya, jam 12 lewat dikit lah. Ya sekitar jam segitu. Dan di sini gua bakal ngebahas tentang New Year New Me. Dan di sini gue belum pakai mic eksternal karena gue malas aja gitu nyoloknya. Jadi masih pakai audio bawaan HP ya. Jadi kalau misalkan emang ada suara bocah-bocah lagi pada main gitu, jadi ya kalian maafin aja lah ya. Jadi aduh, ini manis kamera gue kok agak menyon ya. Ya begitulah pokoknya, agak menyon kesini coy. Bentar ya, gue benerin dulu ya. Nah, ya udah gini udah cocok. Nah jadi gue sambil ngopi di sini, gue habis kardio tadi 1 jam naik sepeda treadmill. Dan apa ya, gue Januari ini sebenarnya fase gue cutting mulai serius guys. Gue sebenarnya cutting itu udah progresnya jalan. Gue dari November, Desember itu gue masih chill banget itu. Gue cuma turun 5 kilo, 6 kiloan dan bahkan sampai 7 kilo terus turun, naik lagi gue 2 kilo terus turun lagi sekilo. Ya gue banyak dirtinya juga kemarin ya, makan kotornya juga lumayan. Jadi gue menikmati masa-masa sebelum tahun baru, dan sekarang ya fase gue mulai nge-cut badan gue dengan serius ya, defisit kalori semua gue hitung. Dan New Year New Me ya, sesuai tadi topik yang pengen gue bahas itu adalah dimana momen gue nggak tahu nih, gue kan mau nge-gym abis ini, apakah bakal rame atau enggak tempat gym gue nggak tahu. Nanti gue bakal ceritain lah ke kalian tentang New Year New Me. Cuman di sini fokus pembahasan yang bakal gue bahas itu adalah tentang kalian yang mau berubah di tahun baru. Jadi konten ini sebenarnya gue nggak tahu yang ngeklik bakal orang-orang yang suka olahraga atau enggak tentang New Year New Me ini. Cuman banyak orang-orang itu yang pengen berubah dari pribadi sebelumnya menjadi pribadi yang lebih baik, dan bisa dibilang kayak ya dia berubah agar bisa menjadi yang lebih baik lagi gitu. Jadi karena fokus konten gue di sini olahraga, dan ya mungkin gue bakal bahas-bahas New Year New Me ya, hal baru di tahun baru gitu ya, gue yang baru di tahun baru gitu, bukan berfokus pada olahraga doang mungkin ya. Jadi oke, kita bakal langsung lanjut aja ke topik yang pertama deh. Buat kalian yang baru memulai olahraga di tahun baru ini, buat kalian yang baru memulai bergerak, badan kalian digerakin di tahun baru ini. Banyak juga yang baru comeback ya, yang dulunya olahraga dan gak olahraga lagi dan baru comeback di tahun ini juga banyak banget. Yang baru memulai juga banyak banget. Oke, sebelumnya sorry kalau emang banyak suara motor siang-siang ini, emang banyak lagi tanggal merah kan sekarang. Jadi jujur banyak banget yang baru memulai di tahun baru ini, dan tentunya kalian itu nggak salah guys. Cuma di sini gue pengen tekanin banget kepada kalian yang baru memulai, konsistenin guys, konsistenin. Kalian jangan tiba-tiba berhenti terus lanjut lagi tahun depan, terus begitu lagi dan begitu lagi. Nih, gue punya pengalaman dulu. Gue di tahun 2023 akhir tahun dulu, gue rencananya pengen comeback nge-gym itu tahun 2024 awal. Cuman gue karena emang gue nggak pengen begitu ya, nggak tahu kenapa waktu itu kayak mikir kalau bisa dimulai dari sekarang kenapa nanti gitu ya. Dari dulu emang pikiran gue suka gitu sih, kalau bisa sekarang kenapa nanti, kalau bisa sekarang kenapa nanti. Gue selalu ngulang-ulang hal tersebut, dan alhamdulillah guys ya, gue mulai itu di bulan November di tahun 2023. Itu gue comeback ya, gue habis vakum lama tuh nge-gym 2 bulanan atau 3 bulanan gitu. Dan akhirnya ya gue ngerasain dampaknya sekarang, gue bisa konsisten tanpa harus gue memandang tahun baru itu memulai hal baru. Jadi gue harap kalian yang mau memulai hal baru itu kalian lakuin dari sekarang mungkin. Jangan kalian tunda-tunda di bulan tertentu, di waktu tertentu. Aduh, baterai gue 10% guys. Di bulan tertentu, di waktu tertentu. Dan ya itu menurut gue kalian menunda progres yang harusnya kalian bisa mulai sejak awal lebih cepat. Dan kalau kalian tunda, misal kalian tunda di bulan depan, itu harusnya di bulan depan itu progres kalian udah lebih dari apa yang mau kalian mulai gitu. Jadi menurut gue ketika kalian ingin memulai hal baru kayak di tahun baru, New Year New Me, gue pengen kalian konsisten sehingga di tahun depan kalian bakal melihat orang-orang baru dan kalian gak mengikuti pola mereka gitu. Pasti di tahun depan juga ada New Year New Me, New Year New Me, tiap tahun pasti ada. Cuman ya kalau kalian mulai dari sekarang nih, dari tahun ini, di tahun depan kalian bakal melihat diri kalian yang dulu gitu. Kalian bakal mikir, kok gue gak mulai dari dulu, gue nggak mulai dari apa ya namanya, kayak dari dulu gitu, kayak gue nggak mulai dari
apa namanya, kayak tahun-tahun sebelumnya, kalian bakal berpikir begitu ketika kalian sudah konsisten di tahun 2025 ini. Dan gue ucapin terima kasih buat kalian yang mau berubah. Gue respect pada kalian, respect parah. Dan ketika kalian mau berubah di tahun yang baru, kalian akan merasakan dampak baru, yang tentunya itu adalah dampak positif. Kalian yang mau berubah, kalian yang mau ya berusaha untuk menjadi lebih baik, berusaha untuk improve dari diri kalian sendiri. Mungkin dari kalian yang tubuhnya gemuk pengen ke ideal, dari kalian yang mungkin tubuhnya tidak terlalu gemuk atau kurus, kalian ingin ke tubuh ideal yang berisi. Itu gue respect banget. Kalian dengan niat baru aja di tahun 2025 itu udah merupakan sebuah progres yang 50% lah, 50% progres. Dan ketika kalian udah niat, ini kan 50% progres ya, 50% perubahan kalian tuh udah 50%. Kalian udah niat, dan ketika kalian lakukan itu udah mencapai 100% sebuah progres, yaitu adalah kalian memulai dengan niat kalian yang di awal gitu. Kalian baru niat aja sebenarnya udah bagus banget. Gue respect kalian, niat itu udah bagus. Dan ketika kalian melakukan, itu lebih bagus lagi, 2 kali lipat lebih bagus. Yang tadinya cuma 50% progres kalian, ketika kalian lakukan hal tersebut di hari pertama, di awal kalian melakukannya, itu adalah sebuah hal yang menurut gua perfect gitu ya. Kalian itu kalau nggak berubah, sampai kapan gitu guys? Ketika kalian sudah mengisi wadah yang kosong, dan kalian diemin, itu akan tetap, dan bahkan itu bisa berkurang karena wadahnya itu semakin jelek. Dan ketika kalian melatih wadah itu, atau kalian isi terus menerus, dan itu bakal menjadi sebuah hal yang menguntungkan kalian, yang bisa dibilang kayak ada hal baru yang kalian dapat gitu, progres yang kalian dapat, achievement yang kalian dapat. Intinya kalian harus bergerak demi kebaikan diri kalian sendiri. Ya, gue respect kepada kalian yang udah mau mulai olahraga, kalian yang mau memulai merubah sikap, kalian udah mau memulai memperbaiki diri, kalian mungkin udah mau memulai memperbaiki ibadah kalian yang mungkin sesuai keyakinan kalian masing-masing, yang ingin menjadi lebih baik, yang menghindari hal-hal yang tidak diperbolehkan di negara ataupun di agama. Itu gue respect banget. Intinya ketika kalian udah niat, kalian udah menjalankan 50% progres yang kalian inginkan. Dan ketika kalian melakukannya demi hal kebaikan, demi hal yang positif, itu kalian udah mencapai 100% progres yang sangat gue banggakan dan gue respect pada kalian. Intinya kalian jangan terlalu berkecil hati, gue baru ngelakuin sekali pasti progresnya lama. Enggak guys, menurut gue ketika kalian sudah melakukan itu sudah merupakan sebuah achievement, pencapaian yang kalian raih di dalam hidup kalian. Dan kalau kalian konsisten, kalian menaiki tingkat pencapaian kalian yang lebih tinggi lagi. Dan ketika kalian sudah nyaman di hal yang kalian konsistenin, itu kalian sudah benar-benar expert menurut gua. Karena ketika kalian nyaman di hal tersebut, ketika kalian sudah enak gitu ya melakukan hal yang emang kalian lakuin gitu, dengan intinya yang positif, yang baik untuk diri kalian sendiri, itu sebuah achievement yang menurut gua adalah hal yang harus kalian banggakan dan tidak kalian sia-siakan dan tidak kalian hentikan gitu. Gue yakin kalian yang baru memulai di tahun 2025, entah itu olahraga, menerapkan sikap yang baik, menerapkan hal-hal yang baik, bersedekah ataupun beribadah, itu ujiannya sangat berat guys. Karena jujur ketika kalian sudah niat dan melakukan, ujian-ujian itu ada aja, rasa malas, waktu kalian, manajemen waktu kalian. Dan seiring berjalannya waktu, ketika kalian sudah bisa melawan itu semua, itu adalah sebuah development untuk diri kalian sendiri, perkembangan untuk diri kalian sendiri, dimana kalian bisa melakukan manajemen waktu yang baik. Itu sebuah perkembangan yang sebelumnya mungkin kalian sulit mengatur waktu, bisa mengatur waktu. Kalian bisa lebih memanfaatkan waktu-waktu, detik-detik, jam-jam kalian dengan lebih bermanfaat. Dan ya kalian menurut gue bakal lebih terbuka dengan pemikiran-pemikiran baru. Itu yang gue maksud dengan New Year, New Me. Jangan cuma awal tahun doang kalian berubah, di akhir tahunnya kayak di pertengahan tahun sampai ke akhir tahun itu kayak jeblok lagi, mulai lagi di awal. Jangan guys, kalian bakal, kalau misalkan kalian konsisten nih sampai akhir tahun aja nih, hal baik yang kalian lakukan, kalian bakal mikir tahun sebelumnya kenapa nggak begini gitu. Dan itu adalah sebuah achievement baru menurut gua ketika kalian punya pemikiran seperti itu. Dan ketika kalian berhenti, kalian bakal punya penyesalan yang sama. Kenapa gue di awal tahun nggak memulai semuanya secara konsisten? Dan itulah yang gue rasain pada tahun 2023, dimana gue nge-gym, gue konsisten di awal tahun, pertengahannya gue mulai bolong, dan gue balik di akhir tahun. Gue mikir kenapa gue nggak konsisten di tahun 2023. Dan jika gue konsisten, itu pasti pemikiran progres gue lebih dari yang sekarang. Tapi guys, ketika kalian ada hal yang membuat kalian menyesal, yang emang kalian pikirin kalian menyesal, kenapa nggak begini bla 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 bla,
itu adalah sebuah hal yang menurut gue sangat-sangat wajar. Dan ketika kalian sadar akan hal itu bisa kalian jadiin pembelajaran, dan menurut gue kalian bakal membuka suatu hal yang baru di diri kalian. Karena rata-rata pembelajaran itu harus ada resiko yang kalian jalanin dan harus kalian rasain. Contohnya rasa malas dan ya lain sebagainya, ya seperti itu. Jadi intinya dengan kalian mungkin nanti menghadapi ujian kemalasan, kalau kalian berhenti itu nggak apa-apa. Itu kalian akan jadiin pembelajaran sehingga nggak terulang lagi di tahun berikutnya, kayak gitu. Dan jujur, sebuah perkembangan manusia itu harus melalui proses yang namanya pembelajaran, dan kegagalan juga salah satu hal yang penting. Kalian gagal, kalian jangan ngeluh, kalian harus belajar, ya kayak gitu. Belajar dari kesalahan kalian, belajar dari kegagalan kalian. Dan kalau kalian belajar dari hal-hal yang sudah kalian laluin dengan kegagalan, menurut gua, wah guys, kalian udah perfect banget menurut gua. Perkembangan kalian udah pesat itu, gue yakin banget. So, jadi kita lihat aja. Target gue di tahun 2025 jujur, gue pengen dapat medali, ya, medali dari kontes binaraga. Jadi kita lihat aja progres gue nanti, ya, nggak ada yang tahu juga kan. Tuhan itu yang mentakdirkan semuanya. Ketika kita yakin, niat, pasti lancar guys, tenang aja kayak gitu. So, video kali cukup sekian. 11 menit cukup lama buat gue ngomong kayak gini doang. Tapi menurut gue, ya semoga penyampaian yang gue kasih ke kalian itu bisa bermanfaat. Dan ya gue cuma bisa ngomong aja, yang ngelakuin diri kalian sendiri gitu ya. Semoga kalian bisa lebih terbuka wawasan kalian dengan apa yang gue kasih tahu ke kalian gitu ya. So, video kali ini cukup sekian dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, thanks for watching dan see you later, bye bye, thank you. Next gue gak tahu bahas apa ya, lihat nanti aja.